Halo sahabat, bagi info, menjadi negara kepulauan terbesar dengan kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki membuat Indonesia rentan. Tentu kita sudah sama-sama mengetahui jika negara yang terbentang seluas 1.904.569 km persegi ini merupakan negara kepulauan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah pulau pukul 17.54 yang terbentang dari barat hingga timur. Tak hanya itu saja, Badan Informasi Geospasial BIG mencatat terdapat 229 pulau tambahan di Indonesia dari tahun 2020. Hal inilah menjadikan Pulau Indonesia rentan menjadi incaran negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk menyegarkan ingatan kalian, berikut akan kita bahas pulau terluar Indonesia yang pernah diklaim sebagai wilayah dari negara tetangga. Perairan Natuna. Klaim wilayah perairan Natuna antara pihak Indonesia dan China diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik China di wilayah zona ekonomi eksklusif se-Indonesia yang terletak di dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Terlebih saat itu kapal nelayan dikawal langsung oleh kapal Coast Guard atau penjaga pantai Tiongkok. Akhirnya Indonesia berpegang pada ZEE sementara China hanya menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 sebagai patokan yang menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia. Ia pun langsung meninjau langsung ke Natuna dan memastikan wilayah perairan Natuna masuk dalam teritorial NKRI. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat tanggal 3 Januari tahun 2020 lalu. Retno menjelaskan dalam rapat tersebut pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Tak hanya itu saja, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah China tidak bisa semena-mena mengklaim ZEE di Natuna dan membiarkan kapal-kapal nelayan China menangkap ikan dengan pengawalan Coast Guard negara tersebut di perairan Indonesia. Mahfud mengatakan dasar hukum kedaulatan Indonesia di perairan Laut Cina Selatan diantaranya Natuna. Sudah jelas hal tersebut sudah diatur PBB melalui putusan United Nations Convention Only of the Sea atau UNCLOS sejak tahun 1982. Blok Ambalat. Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi atau Selatan Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia juga menjadi perseteruan panjang antara Indonesia dan Malaysia. Loh, dikutip dari liputan6siang.com, sejak akhir tahun 1960 tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, negeri jiran tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam jumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Tepatnya pada tanggal 24 Februari tahun 2007 kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot dengan memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Kemudian di hari yang sama pukul 15 waktu Indonesia Tengah kapal perang Karir Perlis juga melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut. Setelah itu dibayang-bayangi kriwelang dan kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Tak hanya itu saja, pada November tahun 2014 lalu FIFA melaporkan pesawat perang Malaysia kerap melanggar batas wilayah di perairan Ambalan. Dalam kurun waktu 1 bulan Malaysia sudah melanggar 3 kali. TNI pun tidak tinggal diam, pesawat tempur jenis F-16 dan Sukhoi segera disiagakan di Len Tarakan, Kalimantan Utara. Meski konflik kepemilikan wilayah masih tetap bergulir hingga puluhan tahun, jangan khawatir, diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Hingga 2019 diketahui, TNI Angkatan Udara telah menggelar operasi pengamanan Ambalat dengan menerbangkan pesawat Super Tukarno EMP-31 Skuadran Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Pulau Sebatik. Polemik batas negara Indonesia dengan Malaysia sejatinya telah ada sejak beberapa tahun lalu. Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga sempat menjadi perebutan yang panjang. Alhasil, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial BIG Ada Komara Mulyana mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan outstanding bonsai problem OBP di Pulau Sebatik pada tahun 2019. Diketahui di wilayah Pulau Sebatik ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia yang diperkirakan
diperkirakan mencapai 84 hektar, sementara sejumlah patok di Desa Kinokot dan Sumantipal di Kecamatan Lumpis Ogong ditemukan berada di wilayah Malaysia. Ada menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia telah menyepakati permasalahan tersebut sebagai solusi pilar berbatas yang dibangun Inggris Belanda itu diganti dan akan dihancurkan. Perairan Tanjung Datuk. Masih dengan Malaysia, sebelumnya Pulau Tanjung Datuk seperti tidak mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia seperti pemerintahan FIFA pada Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 lalu. Nama Tanjung Datuk baru disorot setelah TNI Angkatan Laut mengusir Malaysia yang membangun 3 tiang panjang setinggi 13 meter di perairan Tanjung Datuk. Kala itu titik koordinat pukul 2:05:053 m sampai 109.38, 370 bujur timur atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 patok 01 diduga menjadi tempat dibangunnya mercusuar. Tapi sebelum itu tak banyak yang tahu soal wilayah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini. Di pulau ini mulainya tidak memiliki aliran listrik yang dimana di daerah tersebut harus menyalakan genset untuk mendapatkan listrik. Tentu saja bagi warga miskin ini sangat menyulitkan, bahkan jalannya sama sekali belum diaspal. Menyikapi pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk, pemerintah RI dan Malaysia telah menyelesaikannya dengan cara damai dan Muldoko sebagai Panglima TNI kala itu telah menegaskan jika wilayah itu masih masuk dalam wilayah Indonesia. Berselang 5 bulan mercusuar itu dibangun, Indonesia baru merobohkannya tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Hal ini dikonfirmasi kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Menhan Simorangkir mengatakan menara suar yang sempat dibangun oleh Malaysia di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat sudah dibongkar. Pulau Sipadan dan Ligitan masih melekat di ingatan terkait permasalahan pulau saat itu. Ya, pulau dengan keindahan alam serta menjadi habitat berbagai penyu ini akhirnya jatuh ke tangan Malaysia setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Internasional. Diketahui pulau di Selat Makassar Sipadan lepas dari Indonesia ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 2002 lalu. Sengketa itu sebetulnya terjadi sejak 1969 lalu. Konflik itu semakin tegang saat Malaysia membangun fasilitas pariwisata di pulau tersebut pada 1991. Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Sipadan jatuh ke tangan Malaysia karena negara itu dianggap lebih banyak berkontribusi ke pulau tersebut selain Sipadan. Pulau Ligitan juga lepas dari RIK di milik Malaysia di tahun yang sama. Pulau ini memiliki luas sekitar 7,9 hektar dan terletak di ujung timur Pulau Kalimantan. Sebetulnya 20 itu sudah lepas dari Indonesia sejak 1969 yang dimana Indonesia pada saat itu kalah di Mahkamah Internasional sebab Malaysia juga mengklaim Sipadan adalah bagian dari negaranya. Mahkamah Internasional memberikan Sipadan kepada Malaysia lantaran dianggap lebih mampu untuk mengembangkan pulau tersebut dengan baik ketimbang Indonesia. Untuk menentukan batas negara, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengacu peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris. Peta itu merupakan hasil Konvensi 1891, Perjanjian 1915 dan Perjanjian 1928 saat kedua negara saling klaim. Ternyata ada bukti otentik bahwa Inggris yang pernah menjajah Malaysia melakukan pembangunan di Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut aku sih kalau Indonesia nggak menjaga dengan baik pulaunya bakal ada potensi diambil lagi nih. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapannya. Oke.